Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Hari ini kita masih beribadah di rumah, dan saat ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah 6, di mana kita diajak untuk melakukan relasi yang nyata dengan kasih, baik dalam kehidupan gereja maupun bermasyarakat. Meskipun tidak berinteraksi secara langsung, kita tetap didorong untuk dapat berelasi penuh kasih dengan semua orang. Marilah kita bersama menyambut panggilan beribadah ini dengan menyanyikan NKB 1, Hai Kristen Nyanyilah. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan relasi Trinitas yang saling melengkapi dan intim. Bahkan keintiman ini membawa pada kasih yang tak bersyarat. Tuhan menginginkan kita mengalami relasi yang sama, baik dalam kehidupan gereja maupun bermasyarakat. Tuhan menghendaki persekutuan yang kita bangun dikelola dengan penuh kasih dan tanggung jawab agar menjadi hal positif dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Angkatlah hatimu
Marilah kita bersama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami secara pribadi. Ampunilah kami. Kami menyesal atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami menyesal atas sifat dan sikap kami yang bertentangan dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk terus berada di jalan-Mu, serta meneladani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8, yang mana ada tertulis, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang begitu baik, pada saat ini dengan keberadaan kami di rumah bersama dengan keluarga, kami beribadah bersama, menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami juga diberikan kemauan untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini menurut Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga tetap dalam keadaan yang baik dan tetap di rumah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir atau bahkan 3 bulan terakhir, kata rukun dan guyup diwakili dengan keakraban yang terjalin secara virtual. Media sosial secara online dipergunakan dengan lebih optimal untuk berkomunikasi dan menunjukkan kerukunan antar pribadi. Demikian pula mengenai keberadaan gereja, persekutuan yang sudah ada dibangun dan dirawat kembali dengan menggunakan media online. Seperti pada hari ini kita beribadah dengan cara berada di rumah saja dan dipandu melalui media online. Bersosialisasi dengan media online saat ini sudah menjadi satu hal yang wajar. Namun ternyata kita sendiri pun harus sepakat untuk menyadari bahwa membangun relasi antar pribadi, bergereja atau bermasyarakat, dengan berjumpa secara langsung ataupun secara online sekalipun, semuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau kita berjumpa secara langsung, ya kita merasakan benar-benar adanya kehadiran pribadi tersebut. Kalau secara online, kita mungkin merasa bahwa kurang sreg, belum ketemu, belum juga berjabat tangan. Tetapi kalau kita berjumpa secara online, kadang ada yang mensyukuri karena tidak perlu berburu-buru untuk mandi lalu kemudian berangkat. Kalau berjumpa secara langsung juga dikatakan cukup ribet karena harus bersiap-siap, bergegas, pergi ke gereja, pokoknya setengah jam sebelum ibadah itu harus sudah duduk manis di ruang gereja. Bagaimana cara memandangnya itu adalah tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Pada hari ini kita mau bersama melihat di dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Di sini bacaan ini ingin mengajak gereja, ingin mengajak kita untuk hidup dalam relasi seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus yang meminta kepada Bapanya untuk memberikan roh kebenaran ke dalam hidup para murid yang ada pada saat itu. Roh itu hidup dan diam di dalam orang percaya yang menyertai selama-lamanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berelasi erat
membawa umat, membawa kita yang percaya kepada Yesus untuk mengalami relasi yang sama. Karena Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang diutus kepada hidup orang percaya, menolong kita untuk memahami bagaimana gereja, bagaimana pribadi kita dapat saling menyentuh dengan kasih, dapat saling berelasi dengan penuh kasih seperti Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini dan menyentuh kita dengan kasih. Di dalam bacaan kita ini ada hal yang menarik, yaitu ketika Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Kata yang lain ini menggunakan kata Yunani allos, artinya yang lain dari jenis yang sama. Atau misalkan perempuan akan ditolong juga dengan sesama perempuan, atau laki-laki ditolong dengan sesama laki-laki. Yang lain maksudnya seperti itu. Hal ini berbeda dengan kata heteros yang bermakna yang lain dari jenis yang berbeda. Seperti perempuan ditolong oleh laki-laki. Ini hanya sebuah perumpamaan seperti itu. Penolong yang lain itu adalah penolong yang kualitasnya sama dengan Yesus. Berarti setara. Kata yang lain di sini menggambarkan penolong yang lain ini yang kualitasnya sama dengan Yesus. Kembali di sini kita belajar tentang relasi Allah Trinitas yang tidak berjenjang dan bertingkat atau bersifat hierarkis, bukan berjenjang dan bukan bertingkat. Allah Trinitas di sini mengungkapkan kasih-Nya dalam relasi yang cair dan saling melengkapi. Pondasi dari relasi Allah Trinitas ini adalah kasih, karena Ia adalah kasih. Allah yang berelasi secara cair inilah yang menunjukkan bukan sebuah tingkatan atau sifat hierarkis, melainkan pertemanan atau companion yang saling menemani, saling melengkapi. Pondasi relasi Allah Trinitas yang adalah kasih di sini membuat kita bisa memahami kata-kata Yesus bahwa mengasihi Dia adalah dasar satu-satunya untuk melakukan perintah-Nya. Perintah yang mana tentunya semua hal yang Yesus sudah katakan, sudah lakukan dalam seluruh kehidupannya. Dan disinilah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia yang mengajarkan kita untuk melakukan semuanya itu. Yang selalu mengingatkan kita untuk dengan tekun melakukan apa yang Yesus sudah lakukan atau sudah katakan. Dan perintah Yesus bila dirangkumkan secara keseluruhan adalah mengasihi. Mengasihi seperti Yesus yang telah mengasihi kita manusia dan rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Kasih yang kita lahirkan dari iman percaya kita kepada Yesus, kepada Allah Bapa, adalah sebuah pertolongan dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dengan demikian, jikalau kita memahami bersama bahwa kasih itu harus kita lahirkan, maka ketika kita menarik di dalam kehidupan bergereja, berarti gereja sendiri mesti menghadirkan relasi dalam kasih. Bukan sekadar aturan-aturan yang membuat persekutuan menjadi mati dan baku. Setiap orang percaya mesti dituntun untuk mengalami relasi dengan Yesus. Bukan semata-mata dengan aturan-aturan yang baku, yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak mengenal yang namanya kasih. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya aturan-aturan yang dilahirkan itu sifatnya adalah hasil pemikiran manusia. Sedangkan kita mau mengalami relasi dengan Yesus yang adalah lahir dari pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dapat menikmati perjumpaan yang penuh kasih itu. Kita perlu ditolong untuk mengalami relasi yang lebih baik dengan Tuhan Yesus Kristus, dan yang kemudian terjadi dalam hidup kita, berelasi baik dengan sesama. Aturan-aturan yang diciptakan memang penting,
Tetapi aturan tidak pernah bisa ditempatkan lebih tinggi daripada kasih Allah kepada sesama. Persekutuan yang sehat di tengah-tengah kehidupan kita adalah persekutuan yang terus menambahkan kasih dalam setiap perjumpaannya, baik secara langsung ataupun juga melalui media online. Lebih-lebih lagi ketika saat ini kita harus mengalami pembatasan sosial berskala besar, di mana kita menghadapi persoalan yang sama dimanapun. Tidak mungkin kemudian gereja hanya diam. Tidak mungkin gereja kemudian hanya melakukan ibadah secara online. Gereja tetap didorong untuk melakukan tindakan kasih dan berelasi yang menyentuh semua pihak. Bila gereja hanya terpaku pada aturan-aturan yang ada, gereja lama-lama akan mati. Mereka akan kering lalu kemudian akan mengalami kematian. Bahkan orang-orang di dalamnya. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika kita berbicara tentang kasih dari Allah, kita harus berbicara tentang tindakan yang kita lahirkan. Karena kita sadar bahwa Yesus pun melakukan itu di dalam kehidupannya. Kasih justru mendorong kita untuk menghadirkan keteraturan, menghadirkan damai sejahtera. Dan aturan sendiri belum tentu dapat menghadirkan keteraturan itu. Kasih yang Yesus ajarkan dan ia katakan bersifat bebas dan bertanggung jawab. Dalam artian, setiap hal yang kita kerjakan dengan penuh kasih, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap hal yang kita lakukan dengan kasih, tentu kita lakukan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan semau kita, bukan sesuka hati kita. Di dalam ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan perintahnya. Di sini artinya begitu dalam bagaimana kasih yang akan membuat seseorang menghidupi perintah Kristus, maka pribadi tersebut pastilah mencintai keteraturan. Karena ia mencintai kasih, yaitu Allah Bapa, yang menghadirkan diri dengan kasih di tengah-tengah dunia ini yang membuat keteraturan. Dengan demikian perintah atau ajaran untuk mengasihi, untuk melakukan perintahnya bukan sebuah beban, tetapi rasa sukacita karena kasih kita kepada Yesus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup kita, menjadikan akan firman-Nya itu masuk dulu ke dalam diri kita, lalu kemudian lahir melalui tindakan kita. Kasih kepada Yesus Kristus sungguh diperlukan untuk menghadirkan keteraturan yang menghidupkan, yang bisa disaksikan oleh dunia. Dan di dalam ayat 20 kita juga melihat sebuah penjelasan Yesus yang menarik tentang arti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Dengan demikian kita bisa merenungkan bahwa tujuan sebuah gereja atau jemaat Tuhan adalah bukan untuk menjadi sebuah institusi agama yang baku dan kaku, melainkan menyatakan Allah yang berkarya di dalam kehidupan setiap kita melalui persekutuan gerejanya. Baik secara langsung kita berjumpa ataupun mesti dibatasi dengan secara online. Kita semua dipanggil untuk menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, gereja mengalami tantangan yang tidak biasa. Semua mengalami kekagetan di awalnya. Gereja yang tadinya selalu dipersiapkan untuk berjumpa beribadah secara langsung, tiba-tiba harus mengubah caranya dengan melakukan rekaman tiap minggu, lalu kemudian mempersiapkan semuanya secara online yang tidak mudah. Tantangannya tiap-tiap gereja berbeda-beda. Ada yang bisa melakukan perekaman secara online dan bisa melakukan uploading data-data tersebut untuk bisa dijalankan dan bisa dipakai untuk beribadah secara online di rumah.
Tapi ada juga yang terbatas. Tidak ada sumber daya manusianya dan tidak ada alatnya. Kalaupun ada sumber dayanya, terbatas alatnya. Gereja dimanapun, bahkan institusi apapun pada saat ini mengalami goncangan. Karena mendadak semuanya harus dari rumah saja. Namun inilah yang kita namakan bagaimana kita berproses bersama dengan Allah. Bahwa tantangan-tantangan ini mengajak kita menjadi pribadi yang lebih kreatif, aktif, yang juga mengedepankan kasih dan takut akan Tuhan. Dalam satu bagian materi seminar Spiritual Companion oleh Pendeta Nindyo Sasongko, dikatakan bahwa Allah itu dalam spiritualitas relasi memunculkan 3 we dalam bahasa Inggris. Yang pertama, we dalam arti kata kita. Yang kedua, we dalam arti kata kecil. Yang ketiga, we yang arti kata dikejutkan. Allah yang dalam relasi trinitarisnya ini tidak menunjukkan sebuah hierarki, tidak ada tingkatan. Dan disinilah membuat kita paham bahwa hal terpenting dalam hidup bergereja atau hidup gerejanya di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi tubuh Kristus, menjadi organisme, bukan menjadi organisasi. Dan setiap orang patut memahami dirinya sebagai bagian dari kita, we yang pertama. Ketika kita menjadi kata kita, setiap orang bersedia untuk menjadi kecil di antara orang lain yang sadar bahwa saya ini kecil, berdiri di tengah lain atau the others. Dan ketika kita menjadi kecil, di sanalah akan terlihat bahwa kita sifatnya saling melengkapi dan berusaha agar kita selalu menunjukkan keajaiban melalui kasih yang kita miliki. Berlomba-lomba untuk saling memberi. Saya kecil, tapi apa yang saya miliki agar kita bisa menjadi tetap satu di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dari sinilah kemudian kita akan menjadi sebuah tubuh Kristus yang melahirkan we. Dikejutkan oleh relasi kasih yang begitu dalam di dalam kita yang kecil ini. Atau bahasa sederhananya adalah bagaimana kita belajar untuk saling rendah hati, saling menghormati, saling mengisi pribadi satu dengan yang lain dengan kasih dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada masa pandemi COVID ini kita menemui banyak sekali contoh bagaimana kita dapat berelasi dan dapat menjalankannya dengan penuh kasih. Kita bisa menemukan di berbagai tempat, bahkan di media sosial sering dikabarkan, diberitakan mengenai orang-orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dengan memberikan 1 kantong beras, mungkin sekitar 5 kilo, lalu kemudian dimasukkan uang mungkin sekitar 1 juta, lalu diberikan kepada orang-orang yang kesusahan di pinggir jalan, mereka penyapu jalanan, tukang becak, atau pemulung dan yang lain-lain. Namun pertanyaan besar pada saat ini, apakah kita harus menunggu dulu pandemik ini datang dalam kehidupan kita baru kemudian kita melakukan kasih itu? Atau memang kasih itu adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus yang harus dan pasti akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak cara ketika kasih itu menjadi identitas hidup kita. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling bertegur sapa lewat telepon, lewat media online lainnya. Kita bisa ikut ambil bagian bersama mengikuti pemahaman Alkitab mungkin secara online. Walaupun mungkin dari rumah saja dan tidak perlu repot-repot dandan atau sibuk mandi, tapi mempersiapkan hati dan pikiran. Atau
tindakan-tindakan lainnya. Seperti gereja GKI Jati Asih yang membuka ruang kasih untuk kita bisa saling tolong-menolong, memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak dari COVID-19. Banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk dapat menunjukkan kasih dalam hidup kita demi hidup di dalam persekutuan yang penuh dengan cinta kasih dari Allah. Selamat bergereja dengan penuh kasih dan berupayalah untuk tetap saling rendah hati agar tercipta damai sejahtera di tengah bumi ini. Jangan tunggu sampai datang wabah kembali untuk kita dapat mengedepankan kasih dari Allah. Tuhan memberkati. Amin. When we
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami bersatu di dalam doa, melalui rumah kami masing-masing, di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga. Kami mau menaikkan syafaat kami berdoa untuk persekutuan kami di GKI Jati Asih. Kami berdoa di dalam perkembangan zaman pada saat ini, khususnya di dalam wabah pandemi COVID-19, di mana kami terpisahkan jarak, kami harus melakukan pembatasan sosial satu dengan yang lain. Namun kami sadar bahwa hal-hal ini tidak dapat menghentikan perbuatan-perbuatan yang harus kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami diutus ke tengah dunia ini bukan hanya sekadar untuk memelihara dunia ini, tetapi juga kami berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera. Maka tolonglah kami ya Bapa, melalui perantaran Roh Kudus yang membimbing dan menyertai kami. Kiranya kami diberikan kemampuan dan kemauan untuk dapat berbuat kasih dan terus menjalin relasi yang baik antara satu dengan yang lain. Semuanya kiranya boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini pula kami berdoa bersama Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk memperoleh kesembuhan, pemulihan akan tubuhnya. Mereka yang menjalani perawatan dengan pulang pergi rumah sakit dan kembali lagi ke rumah. Mereka yang harus menjalani perawatan untuk tinggal di rumah sakit beberapa saat, atau bahkan mereka yang sekarang sudah boleh kembali ke rumah dan berada dalam masa pemulihan. Kami kiranya boleh berdoa bagi mereka, agar mereka boleh Tuhan pulihkan, agar mereka boleh Tuhan kuatkan. Teringat oleh kami, saudara-saudara kami yang dapat kami sebutkan namanya, untuk Bapak Budiman Gultom, Dr. Aurelia di dalam proses kemoterapinya, untuk Opa Yopi De Fretes di dalam kesehariannya, walaupun kondisi tubuh mungkin melemah, namun kami yakin dan percaya Tuhan jaga dan sertai. Untuk Bapak Evert Pelenkahu, Opa Edi Mulyono, Ibu Sumartini Sihite, Ibu Loren Sadino, Penatua Herlina, dan juga saudara-saudara kami lainnya Tuhan, yang Tuhan izinkan mereka boleh menjadi saksi Tuhan melalui perjalanan pemulihan kesehatannya pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka boleh Tuhan sembuhkan. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau boleh membawa mereka menjadi lebih sehat lagi, dan tentunya hati yang penuh dengan rasa sukacita dan syukur. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami lainnya yang saat ini harus berjuang melawan sakit COVID-19. Dimanapun mereka berada saat ini, kiranya dengan lindungan cinta kasih Tuhan, mereka tetap dapat bersyukur, mereka tetap dapat memuliakan nama Tuhan, mereka tetap dapat Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang. Untuk para tim medis yang bekerja berjerih lelah untuk kami, yang bekerja di rumah sakit, mereka yang harus menghabiskan waktu tanpa keluarga, mereka yang juga harus menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatan mereka, Tuhan Yesus boleh berkati, agar mereka juga menerima kekuatan dari Tuhan, menerima semangat dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kami juga turut mengingat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami terkasih, mereka yang berulang tahun,
yang Tuhan izinkan untuk boleh bertambah 1 tahun usianya di tengah masa pandemik COVID-19 ini. Kiranya Tuhan 1 tahun lagi yang Tuhan anugerahkan boleh dipakai sebaik mungkin sebagai bentuk anugerah dari Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian Tuhan ini. Kiranya mereka juga boleh selalu mengingat untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi pemerintah di Indonesia dengan segala kebijakan yang mereka keluarkan untuk keberadaan masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya dengan hikmat dari Engkau boleh menolong para petinggi pemerintah yang bekerja di tengah-tengah kami sebagai wakil rakyat. Dengan hikmat dari Tuhan mereka boleh melaksanakannya juga dengan takut akan Tuhan. Kami juga bagian dari bangsa Indonesia ini, Tuhan, berdoa agar kami boleh turut ambil bagian dengan sebaik mungkin, dengan selalu menjaga diri, dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan baik. Bagi kami juga tidak egois dengan melakukan bepergian semau kami. Kiranya kami juga terus, Tuhan, tolong untuk kami boleh tetap berada di rumah. Walaupun pekerjaan kami memaksa kami harus pergi keluar rumah, kiranya kami boleh tetap melindungi diri kami sebaik mungkin dengan perlengkapan yang cukup, dengan kebersihan yang selalu kami utamakan. Kami juga mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, yang sampai dengan saat ini masih berupaya boleh menjalin relasi sebaik mungkin dengan kami, di tempat tinggal kami ataupun dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap mereka yang terus mau berbuat baik. Kiranya Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini akan bersama kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dan kasih melalui persembahan yang akan kita berikan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Dengan rela hatimu, janganlah jamu
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Kami berterima kasih Tuhan atas rezeki yang Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh kembali memberikan sebagian daripada rezeki itu kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gerejamu di tempat ini yang akan mengelola persembahan ini. Pakai mereka Tuhan agar bisa menggunakan dan mengelola persembahan ini dengan sebaik mungkin untuk pekerjaan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Berkati juga Tuhan para anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan ini, agar Engkau terus tambah-tambahkan berkat kepada mereka. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi juga melalui perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.